Kaifa halukum? Yang saya hormati jamaah tarawih yang insya Allah selalu dalam pertolongan Allah dan dalam nikmatnya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang senantiasa memberikan kita nikmat, berupa nikmat apa? Nikmat iman serta ihsan, dan yang lain juga yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul dan melakukan sholat berjamaah, yaitu apa? Ibadah sholat tarawih yang sebelumnya kita lakukan dengan sholat isya berjamaah. Itu merupakan apa? Nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita semua tanpa apa? Tanpa lelah. Ya, lain dengan kita, kalau kita memberikan kepada seseorang atau yang lain, itu pasti ada batasnya. Lain dengan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Salawat serta salam semoga selalu kita curahkan, kita aturkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang zaman apa? Zaman cerdas, ya, atau zaman yang penuh dengan kepintaran. Entah pintar apa? Pintar apa? Ya, pintar dalam ilmu pengetahuan. Ya. Aneh di sini dikasih tema, yaitu judulnya apa? Temanya pemuda akhir zaman. Pemuda akhir zaman itu seperti apa? Ada yang tahu? Pemuda itu apa? Ya, pemuda itu manusia yang memiliki apa? Fisik lebih kuat daripada orang tua. Ya. Jadi nanti nggak ada akhir zaman itu, orang tua akhir zaman nggak ada. Yang ada pemuda akhir zaman, karena yang mampu melawan akhir zaman itu pemuda, bukan orang tua. Kalau orang tua itu waktunya istirahat. Berarti pemuda yang harus bangkit, termasuk negara kita ini yang diperjuangkan oleh, di dalamnya ada siapa? Ada pemuda juga, selain leluhur kita, orang-orang tua kita terdahulu. Ya. Akhir itu apa? Arti dari akhir berarti sebentar lagi mau kiamat atau mati. Ya, kata akhir itu yang artinya sebentar lagi mau kiamat atau akan kiamat. Ya, jadi akhir zaman itu sebentar lagi mau kiamat. Kenapa pemuda akhir zaman, bukan orang tua akhir zaman atau bayi akhir zaman? Kenapa? Ya.
Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Kenapa pemuda akhir zaman? Saya ulang lagi. Kenapa pemuda akhir zaman? Ya, karena pemuda tadi gagah. Gagah dalam melakukan segala hal, baik itu kebaikan maupun kebatilan. Ya. Jadi pemuda itu gagah. Kalau aneh nggak tahu pemuda akhir zaman itu seperti apa. Yang pasti pemuda akhir zaman itu pemuda yang jauh daripada nilai-nilai atau asas atau dasar-dasar daripada agama. Contohnya dia misalnya sering meninggalkan sholat, itu berarti pemuda akhir zaman. Banyak melakukan maksiat, itu juga pemuda akhir zaman. Kenapa pemuda akhir zaman? Karena di akhir hari kiamat nanti itu semua manusia tidak ada yang beriman, ya, alias semuanya kafir. Jadi nggak ada orang Islam mengalami hari kiamat, yang ada orang kafir. Paham sampai sini? Ya, jadi pemuda akhir zaman itu pemuda kafir, bukan pemuda Islam atau pemuda Muslim. Syukur kita di pesantren, berarti masih jauh daripada akhir zaman. Ya, jangankan kita ingin mengetahui akhir zaman, gak usah jauh-jauh kita ke akhir zaman. Sekarang kalau di antara kita yang dikasih tahu kapan matinya, kira-kira siap? Ada yang siap? Ada yang siap? Ya, misalnya si Firdaus nanti malam tidur, pas tidur dikasih tahu, entah itu jin atau malaikat ngasih tahu, Firdaus ente habis subuh nanti mati atau meninggal dunia. Kira-kira siap? Siap? Iya, siap enggak siap? Yang pastinya pasti bakal gemetar. Ya, amal apa yang udah dibawa? Ya, amal apa yang akan dibawa? Karena apa? Ya, sebelum masuk ke dalam, amal-amal apa yang akan kita bawa di akhirat nanti? Ya, ibadah kita. Akan tetapi kita juga harus hati-hati dengan amal ibadah yang telah kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Karena amal ibadah itu belum bisa atau belum tentu diterima oleh Allah. Tergantung apa? Tergantung niat kita. Sebagian ada yang ria, ingin dipuji, iya kan, supaya dipandang alim, supaya dipandang lebih apa? Ya, lebih soleh. Ada soleh di sini? Ya, lebih soleh. Itu hati-hati. Iman di situ ada, ya apa? Jadi di situ setelah ria tadi apa? Ada ujub. Ujub itu apa? Bedanya ria dengan ujub itu apa? Ria itu ingin dipuji. Kalau ujub merasa lebih baik daripada yang lain. Jadi hati-hati juga dalam ibadah. Jadi pemuda akhir zaman itu pemuda yang jauh daripada nilai agama dalam kesehariannya, baik dalam tutur kata, ucapan, ataupun dalam tindakan atau perbuatan. Ya. Terus kalau kita bukan termasuk pemuda di akhir zaman nanti, terus posisi kita di mana? Kalau kita bagian daripada pemuda akhir zaman, ciri-cirinya, ya. Jadi ciri-ciri daripada akhir zaman diantaranya itu banyaknya kemunafikan. Dalam kemunafikan itu kita sering dilakukan setiap hari. Hadis Hurairah yang bunyinya
Apa tentang munafik? Ayatul munafikin salasun. Idza kadzaba, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ya, ini diantara ciri-ciri akhir zaman. Akhir zaman tapi orangnya, bukan alamnya, orangnya. Banyak melakukan kemunafikan. Ya, yang pertama itu dalam berbicara. Ketika berbicara banyak berbohong. Arti munafik itu apa? Iya, apabila berbicara dia berdusta. Jadi semua yang diucapkannya itu semuanya bohong alias bual. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua tadi, apabila berjanji dia mengingkari. Tanda-tandanya ada di mana? Ada di kita. Dengarkan. Jadi walaupun kita bukan daripada pemuda akhir zaman, kita memiliki ciri-ciri tersebut. Yaitu apa? Tadi kemunafikan. Yang kita miliki itu kemunafikan. Firdaus. Ya. Walaupun kita bukan pemuda akhir zaman nanti di hari kiamat, tapi kita memiliki ciri-cirinya. Salah satunya apa tadi? Kemunafikan. Karena udah, kalau misalnya kita sudah memiliki sifat munafik, maka kita jauh daripada nilai agama. Ya. Pasti kita mengalami semua. Kalau enggak berarti maksum. Kalau kita tidak memiliki sifat munafik berarti kita maksum. Ada di sini maksum. Ada nggak yang maksum? Hah? Ada nggak yang maksum? Nggak ada, kecuali Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga apa? Apabila dipercaya mengkhianati atau berdusta. Husni dipercaya oleh ustadz-ustadznya, harus dilaksanakan. Kalau misalnya tidak dilaksanakan berarti sudah mengkhianati. Mengkhianati siapa? Yaitu mengkhianati orang yang sudah memberi kepercayaannya. Ya. Jadi itu apa? Kemunafikan itu adalah salah satu apa? Ya, ciri-ciri akhir zaman. Tetapi untuk menghindari itu, supaya kita tetap dalam keadaan yang selalu diridhoi Allah, maka kita harus memiliki dua asas. Dan itu kita harus tahu. Yang pertama, kita harus tahu dua asas tadi. Yang pertama, asas pasar. Yang kedua, asas masjid. Kalau di pasar, ya, kalau di pasar yang banyak duit, yang banyak harta, itu pasti mulia. Sedangkan kalau di masjid itu tidak mengenal banyak duit, banyak harta, banyak tingginya jabatan atau yang lainnya. Kalau di masjid, yang paling bertakwa berarti dia paling mulia. Jadi karena apa? Allah itu tidak memandang harta, tergantung ketakwaan hambanya. Ya, jadi untuk menghindari tadi, supaya kita tidak termasuk atau tergolong dalam pemuda akhir zaman, kita harus tahu dua asas tadi. Pertama asas masjid, yang kedua asas pasar. Kalau di pasar, rumusnya tadi, banyak harta, dia akan mulia walaupun caranya tidak halal atau diharamkan. Sedangkan yang kalau di masjid itu dasarnya dengan ketakwaan. Sampai sini paham ya?
Ya, jadi tolong diingat lagi. Mungkin kultum ini yang bisa Anda sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Dan apabila ada yang benar, itu datangnya dari yang maha benar. Kafaina bihada. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.